Udah berapa lama di Malaysia? 15 tahun tapi nggak kerja lah, kita udah sakit-sakit kan. Kangen keluarga di rumah? Sepatutnya ya kangen, tapi macam mana susah nak Siapa lagi nonton tuh keluarga di rumah? Ngomong siapa, Bu? Anak saya ada di Jawa, di Blitar kan. Iya. Tapi susah nak berhubung. Asrikul nggak mau angkat. Buat teman-teman yang masih kerja di luar negeri, saran saya kalau bisa uang kalian jangan kalian kirim semua ke Indonesia. Anak saya hilang di sini, Pak. Anak hilang di sini? Iya, Pak. Padahal anak saya kerja, datangnya dibilang tidak terpisah sama anak saya. Saya lari ke sini, pasal agent paksa saya pergi klinik, dia paksa buang ini saya punya baby. Saya loncat dari lantai 3, Pak. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi tentang TKW, geng. Kita sudah tidak asing kalau mendengar pahlawan devisa. Pahlawan devisa itu ialah TKI ataupun TKW. Nah, namun nggak semua TKI ataupun TKW itu sukses dan nggak semua TKI atau TKW itu ujungnya hidupnya itu senang. Enggak. Ada juga yang ditipu oleh keluarganya sendiri, oleh temannya sendiri, ataupun orang lain. Nah, di video kali ini saya akan mereaction salah satu orang TKW Malaysia yang dulunya itu dia kirim uang kepada anaknya, namun karena dia sekarang sudah tua, konon katanya anaknya itu sudah tidak mengakui. Hingga dia menghubungi lewat telepon pun nggak pernah diangkat. Oke, daripada penasaran, langsung kita saksikan bersama-sama, geng. Udah berapa lama di Malaysia? 15 tahun tapi nggak kerja lah, kita udah sakit-sakit kan. Kangen keluarga di rumah? Sepatutnya ya kangen, tapi macam mana susah nak Siapa lagi nonton tuh keluarga di rumah? Ngomong siapa, Bu? Kebakaran sama siapa? Anak saya ada di Jawa, di Blitar kan. Tapi susah nak berhubung. Asrikul nggak mau angkat. Riko nggak mau angkat. Kenapa, Bu? Namanya siapa namanya? Yoga. Yoga. Udah berapa lama nggak ketemu Yoga? Udah lama sangat lah. Tolong ibu nyari, telepon diangkat ya. Ya. Tapi ibu ngirimin uang buat anak ibu? Enggak, kena ibu kan sakit-sakitan aja di sini, pergi di kita duduk hospital pun kita bayar sendiri. Tapi dulunya waktu kerja ada uang kirim ke Yoga. Ada waktu juga kerja. Sekarang udah nggak kerja, udah nggak bisa. Ibu nggak pulang, telepon Yoga nggak diangkat. Wah, hampir kayak menangis saya yang melihatnya. Semoga video ini bisa ditonton oleh anaknya yang bernama Yoga. Tolonglah, kasihani itu ibumu sendiri. Tanpa ada ibumu, kamu itu bisa apa? Apa kamu nggak mengingat waktu kecilnya dulu itu bagaimana merawatmu, semua yang kamu berak dia yang membersihkan semuanya, yang mengurus kamu hingga kamu sampai saat ini besar seperti ini. Kalau tanpa ada ibumu sendiri, itu bagaimana? Saya kasihan dengan ibunya itu ya. Dia sudah berjuang ke luar negeri sampai dia di sini itu sudah nggak bisa bekerja lagi karena sudah usianya sudah lansia ya. Kalau di Malaysia ini sudah dikatakan warga emas. Nah, itu sepatutnya dia itu sudah pulang kampung, sudah berkumpul dengan keluarganya. Namun keluarganya dihubungi lewat telepon pun susah. Wah, gimana ini? Sangatlah kasihan. Nah, dari sini kita sebenarnya banyak belajar, geng. Kita di sini kan kerja ya kan pastinya dapat gaji. Gaji itu jangan dikirim semuanya. Harus ada yang kita simpan untuk bekal hidup di sini dan di akhir tua nanti untuk jaga-jaga, bukannya kedekut atau perlu ya, untuk jaga-jaga. Apabila ada kejadian seperti ini, ya kan kita masih bisa hidup, kita ini sebagai orang ya,
saya nggak membicarakan suku apa atau bangsa apa. Semuanya itu manusia itu sama. Kalau semakin tua kita nggak punya harta, nggak punya benda, seperti sampah, geng. Meskipun anaknya sendiri itu nggak menghargai, kecuali kalau anaknya itu memang mempunyai etika, mempunyai welas asih, itu beda cerita. Cuman 80-90% orang itu nggak dihargai kalau nggak punya uang. Nah, di video selanjutnya ada juga seorang TKW, dia bukan ditipu oleh sahabat, orang tuanya juga bukan, melainkan pasangannya sendiri. Ini lebih ke nasihat gitu ya, geng. Kita lihat dulu videonya itu seperti apa. Buat teman-teman yang masih kerja di luar negeri, saran saya kalau bisa uang kalian jangan kalian kirim semua ke Indonesia. Paling tidak kalian punya tabungan sendiri di sini. Kenapa saya bilang begini? Memang kita kirim uang ke Indonesia tujuannya untuk keluarga, untuk mewujudkan cita-cita kita yang di Indonesia. Nah, coba kalian dengarkan cerita saya tentang salah satu teman saya ya. Begini, dia itu statusnya waktu itu janda, lalu dia itu menikah lah dengan suaminya ini. Nah, selama menikah itu dia kan masih numpang ya sama mertuanya. Terus karena dia ingin misah dari mertuanya, dia pengen punya rumah sendiri, dia memutuskanlah kerja untuk keluar negeri untuk membangun rumah sendiri. Nah, atas izin suaminya dia berangkatlah ke luar negeri. Setelah perjalanan setahun kerja di luar negeri, dia kan selalu kirim uang ke Indonesia kan. Nah, selama ini komunikasi dengan suaminya kan lancar. Setiap bulan kan dia nyicil beli kayak bahan bangunan kan. Nah, setelah itu suaminya itu kan nelpon kalau dia itu minta beli motor, kalau dia itu pengen kerja katanya gitu kan ya di rumah itu ya, walaupun cuma ngojek. Dibeliin lah motor sama istrinya. Lalu gak lama kemudian nelpon lagi, suaminya itu pengen usaha katanya kan, jual beli buah, minta modal, dikasih lah modal sama istrinya itu. Nah, setelah tidak berapa lama dia itu dapatlah kabar dari tetangganya itu, suaminya itu, kalau suaminya itu ditangkap polisi, di penjara. Terus dia tanya, kenapa kok suami saya di penjara kan gitu. Ternyata suaminya itu kena kasus pemukulan, penganiayaan pas di saat dia malam itu main judi. Ternyata suaminya itu pemain judi berat, utangnya di mana-mana. Dari situlah dia mulai curiga gitu loh. Ternyata uang yang dia kirimkan selama ini itu nggak pernah dibeliin bahan bangunan, nggak pernah dibeliin motor, nggak pernah untuk modal. Nah, dari situlah dia baru percaya kalau dia itu selama ini udah ditipu mentah-mentah ya sama suaminya itu. Nah, itu kenapa saya bilang ke kalian kalau bisa uang kalian itu kalian sisihkan, kalian tabung sendiri di sini. Karena takutnya ya halnya yang terjadi seperti ini gitu loh. Bukannya kita nggak percaya sama orang rumah, tapi kalau bisa untuk hati-hati sendiri. Nah itu geng, katanya ini loh, seorang istri itu nggak berwajib mencari uang, mencari nafkah demi keluarganya, demi suaminya. Dia rela bekerja ke luar negeri untuk membantu ekonomi rumah tangganya. Setelah dia mendapatkan uang, mendapatkan gaji, malah ditipu sendiri oleh suaminya sendiri. Ini seperti itu ya cerita tadi ya. Nah, saran saya geng, bener apa yang dikatakan mbaknya tadi. Kita ini harus menyimpan uang, menyisipkan uang untuk bekal kita hidup di sini, dan sedikit lah, nggak usah banyak-banyak. Di tua nanti kita harus mempunyai jaga-jaga uang. Jadi kita biar kalau ada apa-apa itu eh, biar mendapatkan solusi. Karena solusi masalah dari ekonomi itu ya harus kita mempunyai uang. Gini geng, orang kalau masih muda
itu yang dipamerkan apa? Pasangan. Mungkin di umur 17 sampai 75, 35. Nah, di umur 35 sampai 45 itu yang dipamerkan apa? Usaha dan bisnis kita masing-masing. Misal kita ketemu kawan, ketemu sahabat, itu yang diomongin pasti sekarang bisnis kamu apa, sekarang usaha kamu apa, itu pasti seperti itu. Nah, kalau sudah lansia umur 45 ke atas, itu yang dipamerkan apa, yang ditunjukkan apa. Kalau kita bertemu dengan sahabat, kawan-kawan terdekat, yang diomongin itu apa? Itu penyakit, geng. Pastinya kan kalau jumpa seumur gitu, sekarang kamu sakit apa? Seperti itu. Nah, kalau nggak punya uang, memang benar kamu merantau untuk orang lain, untuk orang tua, untuk saudara, untuk keluarga, untuk anak dan lain-lain banyak. Tapi kita juga harus menjaga diri kita dulu. Jadi kita harus mempunyai bekal dulu untuk menyempurnakan kita biar kita kuat baru membantu orang lain. Termasuk itu anakmu sendiri. Nah, seperti itu karena orang merantau itu nggak semuanya sukses loh, geng. Nggak semuanya hidupnya itu senang, nggak semuanya berjalan dengan mulus. Ada juga yang gajinya ditipu oleh majikan, ada juga yang dia itu hidupnya di rantau, dianiaya, ada juga seperti yang pelecehan. Nah, kalau nggak percaya, oke, saya putarkan satu video lagi tentang TKW yang nasibnya kurang bagus. Oke. Anak saya hilang di sini, Pak. Anak hilang di sini. Iya, Pak. Padahal anak saya kerja, datangnya dibilang tidak terpisah sama anak saya. Datangnya sampai sini saya harus berpisah sama anak saya. Bunda hamil juga. Saya lari ke sini, pasal agent paksa saya pergi klinik, dia paksa buang ini saya punya baby. Saya loncat dari lantai 3, Pak. Ibu lagi di lantai 3. Iya. Gimana ceritanya, Bu? Ya loncat saya, Pak, saking takutnya digebukin terus. Nah, itu geng, contoh-contoh TKI yang kurang beruntung. Ada yang ada yang hamil, lepas itu suruh pergi, suruh menggugurkan, ada yang lari. Nah, seperti itulah, seperti yang video tadi itu. Itu sebagai contoh salah satunya, tapi nggak semua TKW ataupun TKI seperti itu ya. Saya menunjukkan semua video ini, mereaksi ini, tujuan saya bukan saya menunjukkan keburukan atau kesengsaraan orang lain, itu bukan. Namun untuk menunjukkan atau menyadarkan sahabat kita yang ada di rumah yang keluarganya itu merantau. Tolonglah hargai dia, hargai anak rantau. Dia berjuang itu sudah mati-matian untuk siapa kalau enggak untuk keluarganya sendiri. Nah, kalau sudah apa itu TKW-nya sudah tua atau sudah kurang berdaya, penghasilan sudah kurang, tetaplah terima apa adanya, hargai dan rawat dia semaksimal mungkin. Aku mohon ya, jangan cuma lihat sekarang, tapi lihatnya dulu yang perjuangannya itu seperti apa. Dia sudah mati-matian belain kamu, membiayai kamu hidup sampai saat ini. Semoga video ini viral sampai mana-mana, termasuk ke Blitar, ke tempat saya, biar ditonton oleh saudara Yoga, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.